Sahabat Morning Call, ketemu lagi kita pada hari ini dan kita akan disapa oleh firman Tuhan. Saya Pendeta Hendrik L.T. Wow, Emeritus GPIB. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya pada saat ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, karuniakan kami kuasa Roh-Mu yang kudus ketika kami kembali akan disapa oleh sabda-Mu. Biarlah Tuhan Yesus layakkan dan kuduskan kami semua dengan firman dan roh. Arahkan kami kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami mohon. Amin. Bacaan Alkitab pada Morning Call ini dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel pasal 5 pada ayat 17 hingga ayat 20. Daniel pasal 5 ayat 17 hingga 20. Saya membacakan untuk kita sekalian dengan terjemahan baru 1. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya, tuanku raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan, memelihara dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat Morning Call, Daniel diminta untuk memaknai tulisan yang tertulis di dinding istana pada saat Raja Belsasar. Dan raja telah menyiapkan hadiah untuk mereka yang bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding tersebut. Nah, ketika mereka tidak sanggup, para jampi-jampi yang ahli nujum mengartikan tulisan tersebut, dipanggillah Daniel. Dan Daniel menyampaikan arti dari tulisan tersebut. Namun sebelum dia memaknai tulisan tersebut, dia menyatakan kepada raja bahwa hadiah yang akan diberikan itu diberikan kepada orang lain saja. Artinya Daniel tidak mengharapkan iming-iming atau hadiah ketika dia akan menyampaikan arti dari tulisan di dinding tersebut. Sehingga Daniel bersedia, siap untuk mengartikan tulisan tersebut. Sebelum dia mengartikan itu, Daniel lebih dahulu mengajak Raja Belsasar mengingat kembali akan hidup dan penghidupan ayahnya Nebukadnezar, bahwa ayahnya itu mendapat kemuliaan, kekuasaan yang besar, sehingga bangsa-bangsa, suku bangsa
segala bahasa di sekitarnya takut dan gentar, sebagaimana bacaan tadi. Sebab apa yang dikehendaki oleh Nebukadnezar harus dilaksanakan. Kalau dia tidak senang seseorang, dia bisa hukum. Kalau dia senang seseorang, dia bisa biarkan orang tersebut untuk tetap hidup. Dia bisa meninggikan seseorang, mengangkat seseorang. Dia bisa juga merendahkan, menjatuhkan orang lain. Pokoknya kekuasaannya cukup luar biasa yang Tuhan berikan baginya pada waktu itu. Tetapi kita dengar tadi pada ayat 20, ketika Nebukadnezar menjadi tinggi hati dan keras kepala, atau orang tempo dibilang kopeh, disitulah Nebukadnezar jatuh. Dia menjadi sombong, menjadi angku, akhirnya dia dijatuhkan dari kerajaannya, kemuliaannya dicabut. Nah, bagi kita saat ini, dari nas Alkitab tersebut kita belajar bahwa menyampaikan kebenaran sejati dari Allah tidak mesti harus menanti upah, iming-iming. Sampaikan apa adanya, bukan untuk memperoleh sesuatu, tetapi sungguh-sungguh kebenaran itu berasal dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya Daniel mengajak kita juga untuk belajar. Sampaikanlah kebenaran kalau itu benar. Tidak perlu ada hadiah. Dan kedua, Daniel juga mengajak Belsasar. Mestinya dia belajar dari sejarah, dari ayahnya yang dulunya jaya, dulunya hebat, dulunya luar biasa. Tapi ketika dia menjadi tinggi hati, ketika dia menjadi keras kepala, menjadi angku dan sombong, disitulah kejatuhannya. Artinya bagi kita apa? Sejarah itu penting. Harus kita pelajari. Kita belajar dari berbagai macam tokoh-tokoh yang ada di belakang kita. Yang dulunya jaya, dulunya hebat. Tapi karena kelakuannya tidak seturut lagi kehendak Tuhan, disitulah mereka jatuh. Seperti Nebukadnezar, dicabut kemuliaannya. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Daniel mengenai tulisan yang ada di dinding? Baiklah kita membaca ayat-ayat berikutnya yang menyambung dari ayat tadi. Paling tidak saya hanya mengatakan tulisan itu berbunyi menei tekel urfasin. Nah, artinya ada. Karena itu bacalah ayat-ayat sebelum ini. Hanya pada saat ini kita diingatkan kepada 3 hal tadi. Yaitu pertama, jangan menyampaikan kebenaran untuk memperoleh kedudukan, memperoleh jabatan, memperoleh hadiah. Sampaikan kebenaran apa adanya. Apalagi itu menyangkut kehendak dan rencana Tuhan. Itu pertama. Dan kedua, kita harus belajar dari sejarah. Supaya ketika kita dapat kedudukan, dapat posisi. Apalagi ke depan sebentar lagi kita akan pilkada secara serentak. Kalau kita dapat posisi, kita harus menyadari belajar dari nas Alkitab ini. Terlebih saudara-saudara seiman yang Tuhan boleh pakai untuk masyarakat bangsa dan negara. Jangan lupa diri. Jangan menjadi sombong, menjadi angku, menjadi tinggi hati, menjadi keras kepala. Nggak mau dengar lagi masukan-masukan dari rakyat. Merasa diri paling benar. Belajar dari firman Tuhan. Bahwa Nebukadnezar pun dicabut kemuliaannya. Kerajaannya ketika waktu itu dia jatuh dari kerajaannya. Nah, dengan demikian kita bersyukur kalau pada saat ini kembali firman Tuhan mengingatkan kita. Terlebih khususnya mereka yang sedang mempersiapkan diri. Baik sebagai peserta pilkada maupun juga mungkin tim sukses, tim kemenangan. Jangan sampai ada perpecahan, pertikaian. Sebab segala sesuatu itu berdasarkan dari Tuhan. Kalau Tuhan mengendaki,
tidak ada yang mustahil. Kalau belum Tuhan kehendaki, juga itu merupakan rencana dan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua pada sepanjang hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan, mohon bimbingan Roh Kudus menerjemahkan dalam kehidupan kita saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabdamu. Biarlah kami selalu belajar kepada pemimpin-pemimpin bangsa sejak dahulu sampai saat ini. Ketika Tuhan juga memilih pemimpin-pemimpin, biarlah mereka takut akan Tuhan, taat dan setia sampai akhir. Hindarkan mereka dari kesombongan, keangkuhan, dan keras kepala. Biarlah mereka rendah hati, selalu merakyat, selalu merangkul dan mengayomi. Dan berkati kami juga, orang-orang yang diayomi, yang dipimpin, supaya kami juga selalu taat kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan telah pilih. Meskipun kami berbeda-beda, tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan memilih, itulah yang terbaik dalam kehidupan kepemimpinan kami. Khususnya masyarakat bangsa dan negara saya ini, berkati pemerintah di pusat sampai di daerah, sampai di desa-desa. Berkati semua gerejamu, umatmu dalam bersekutu, beribadah, melayani dan bersaksi di kota, di desa, di pos-pos pelayanan kesaksian GPIB. Berkati ya Tuhan Yesus. Berkati mereka yang mengalami musibah karena bencana alam, erupsi gunung, mungkin juga mengalami kebakaran, kecelakaan, banjir, longsor, bahkan juga musibah-musibah lainnya. Tolong semua penanggulangannya, berkati dukungan doa, dukungan daya dan upaya-upaya yang dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami semua. Ampuni dosa, kesalahan dan kekurangan kami. Dengar doa kami, terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala baik dan agung, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah Sobat Morning Call. Saat ini kita sudah disapa oleh firman-Nya. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.